Halo. Hai Akhirnya. Mbak. Akhirnya maafkan aku ya. Udah malam banget gak apa-apa nih. Halo. Maafkan. Halo ya. Sorry nih gaptek. Jadi agak-agak masih perlu belajar. Gak apa-apa, tapi langsung cepet kok. Tahu tadi. Sorry aku tinggal bentar. Anak-anak lagi rusuh minta dibacain buku. Nah itu. Lucu. Gimana? Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya? Ya, Udah lama ya? Udah lama banget. Terakhir kan sejak yang itu deh aku beli cookie. Dek. Iya. Dek. Aduh ampun deh. Gak apa-apa nih aku telepon jam segini. No worries, gak apa-apa. Suami anak-anak aman? Aman, alhamdulillah. Oke deh. Aku buka ya Mbak Ria ya. Oke, siap. Oke. Hello random people, ketemu lagi sama hari ini hari pertama Kamis di bulan Juni. Kita kembali dengan humanities atau parenting. Hari ini saya akan ditemani oleh Mbak Ria. Halo Mbak Ria. Halo, hai. Mbak Ria ini satu kampus sama saya, cuman senior banget, beda usia, nggak jadi malu maksudnya sendiri. Aku yang lebih malu lagi. Tapi kan apalah nama tingkat kedewasaan kata orang. Terus malam hari ini kita akan ngebahas tentang kenapa sih anak perlu belajar bahasa Inggris. Kayaknya pas banget topiknya dibahas dengan Mbak Ria karena dalam perjalanan karir Mbak Ria, Mbak sempat jadi guru di TBI, benar ya Mbak ya? Oke. 2 tahun lah kurang lebih ya. Berapa tahun yang lalu Mbak? Kira-kira kapan ya? Tahun 2004-an kalau nggak salah. Selama berapa lama? 2004 sampai 2006 kalau nggak salah ya. Jadi sudah berjuta tahun yang lalu ya. Iya. Itu gimana ceritanya Mbak? Mbak kan lulusan arsitektur. Cuman aku pernah ikut webinar arsitek 93 apa ITB 93. Kalau nggak salah Mbak tuh nggak pernah di profesi itu. Aku nonton tuh. Iya, memang nggak pernah. Paling sedekat-dekatnya sama profesi yang berkaitan dengan arsitektur adalah interior designer waktu itu. Tapi itu juga pas masih awal-awal lulus ya, gitu. Habis itu udah sama sekali belas nggak pernah, bisa dibilang. Gimana tuh ceritanya? Menarik banget kayaknya. Malah akhirnya kerjanya di berbagai tempat, dalam artian berbagai jenis industri, berbagai jenis usaha, berbagai jenis departemen atau divisi, profesi gitu ya. Tapi memang sama sekali tidak pernah menyentuh dunia arsitektur karena dari awal sendiri aku gitu ya milih jurusan itu waktu itu memang hanya inginnya, bukan ingin kerjanya. Gitu. Oke. Pilihan kenapa pertama waktu itu kerjanya gitu kan? Pertanyaan gitu, kenapa nggak kepingin kerjanya padahal udah belajar ya susah-susah gitu. Alasannya sederhana, karena aku pingin tidur malam-malam. Aduh itu benar banget. Soalnya pengalaman begadang ya kuliah kayak kalau lagi banyak deadline dan sebagainya, aku tidurnya cuma setengah jam sehari. Kebayang. 1-2 jam lah maksimum gitu kan. Habis itu jam 7 tahu sendiri kan, jam 7 udah di kampus, pulang jam 5, habis itu ikut organisasi, karaoke, main sama teman, pulang sampai rumah jam 11-12 bikin kadang-kadang ada tempat lain juga. Apa main tuh? Lembang. Dunia itu bahagia banget ya, Bandung Lembang deket dan gak macet. Iya, zaman gitu dulu banget. Makanya pulang jam 11, jam 12 langsung lembaran kertas kalkir atau kertas roti gitu kan, gambar
balik lagi sampai pagi, dan itu kejadian berulang seminggu gitu kan. Nah, jadi ya itulah, aku pengen tidur yang lebih proper. Nggak begadang di lab itu yang ada hantunya itu deh. Oh, tentu tidak. Ngerjainnya di rumah nih, tugas-tugasnya. Di rumah. Biar gimana, penghuninya kan pasti lebih sedikit ya dibandingkan yang di kampus kan. Iya, aku pernah nemenin temen. Jadi enggak, aku enggak sih. Bahkan pada saat TA pun aku nggak TA di kampus. Maksudnya ya pulang jam 5 atau jam 6, habis itu main, baru nanti malam kerja lagi gitu kan. Enggak sih, aku kayaknya kalau dengar cerita temen lebih baik aku di rumah aja. Setelah lulus apa Mbak? Pernah di radio juga nggak salah kan? Nah itu sebenarnya sih yang pengalaman pertama setelah lulus tuh justru malah kerja di radio itu. Padahal sebenarnya aku tuh dari dulu bahkan sampai sekarang gitu ya, jarang banget dengerin radio. Aku juga nggak ngerti kenapa akhirnya malah pekerjaan pertama, I landed my first job itu sebagai penyiar. Padahal ya itu dia, aku tuh sebenarnya nggak suka denger radio gitu. Bukan nggak suka radionya, nggak suka denger orang yang di penyiar nih bawel banget sih, banyak kan ngomong. Tapi aku bisa langsung tahu kenapa Mbak kepilih. Too much gitu, karena ya I learned it first hand lah bahwa ternyata yang tidak disukai itu malah menjadi pekerjaan. Iya, dan ngoceh sendirian itu susah loh. Susah banget. Dan terus terang sih pada saat itu kan gimana ya, aku tuh habis lulus aku bilang kan sama orang tua, sama ibu sih, karena kan ayahku udah nggak ada ya. Jadi aku bilang sama ibu, aku nggak mau cari kerja nih gitu, aku mau santai-santai dulu lah. Udah 4 tahun lebih aku belajar mulu, sekolah, boleh dong aku break gitu. Jadi aku waktu itu pingin santai dulu, nggak nyari kerja, tapi ya sambil les bahasa Inggris buat ada kegiatannya daripada rusuh di rumah. Terus adikku bilang, ini di sini ada lowongan loh jadi penyiar. Terus aku bilang, apa-apaan tuh? Aku bilang, lu kan tahu gue nggak senang radio. Kenapa juga lu itu? Nggak apa-apa, iseng aja kan. Lu nggak mau sesuatu yang terlalu sibuk. Dia bilang, dia tahu aku sebenarnya masih kepingin santai-santai leha-leha. Tapi terus dia bilang, aku juga tahu lu orangnya nggak bisa diem, dia bilang gitu. Jadi lu pasti ya setelah sebulan pasti lu bosan karena lu nggak ngapa-ngapain, dia bilang. Coba aja iseng-iseng, kan nothing to lose. Toh lu nggak suka, jadi kalau lu nggak dapet juga lu nggak sedih-sedih amat. Aku pikir betul juga gitu ya. Jadi akhirnya aku ngelamar lah itu. Ya di antara semuanya, waktu pas lagi kan ada tesnya ya, ada tes pengetahuan, tes tulis, tes ini itu, tes ini itulah ya. Anyway, pas ketemu sama peserta lainnya gitu ya yang dipanggil untuk tes, itu kayaknya aku kayak yang paling cupluk deh. Karena yang lain tuh semeja tuh yang cerita, gue itu paling ngefans sama si ini loh. Terus ada lagi yang bilang, kan dia aliran musiknya ini itu yang begini begitu yang aku sendiri tuh dengernya apaan sih tuh? Roaming. Berarti nggak tahu lagu sih, tahu, tapi aku nggak hafal misalnya lagu itu dinyanyikan oleh siapa atau lagu itu judulnya apa atau apa kayak gitu. Tapi alhamdulillah lulus tes tulis, terus kemudian ada tes suara juga lulus, terus kemudian ada training, bahkan di training itu juga kan kita bisa gugur ya, bisa gugur sampai akhirnya ketemu hanya berapa peserta yang kemudian lolos gitu menjadi penyiar. Itu ya alhamdulillah masih keangkut aja gitu. Boleh sebut merek radionya nggak di sini? Boleh aja. Aku dulu di MS3 pertamanya. Waduh. Yang bahkan dulu aku nggak tahu Trisakti itu persisnya di mana. Kacau. Tahu banget lah. Langsung penyiaran siaran sendiri apa ada partner? Di sana sih kebanyakan sendiri ya. Pada saat itu nggak tahu ya sekarang. Kalau di sana dulu tuh di tiap segmen acara tuh sebagian besar sendiri gitu, bukan berdua. Yang berdua tuh agak jarang.
gitu. Bawain apa, Mbak? Aku bawain segmen apa? Macam-macam, mulai dari yang yang kirim-kiriman lagu, kirim-kiriman pesan, terus talk show gitu kan, termasuk salah satunya dengan ginekolog gitu. Jadi seru deh. Ngomongin apa? Kesehatan reproduksi. Betul. Masa? Serius? Kayak gitu enaknya dari radio, bisa sambil ngapain, sambil dengerin, sambil informatif gitu deh. Iya benar. Terus jadi macam-macam sih, mulai dari yang malam sampai terus kemudian pagi gitu kan. Maksudnya ada acara pagi, ada acara siang gitu kan. Macam-macam sih, karena aku juga cukup lama akhirnya di sana. Aku pikir kan aku cuma sebentar gitu, tapi ternyata kok seru juga ya gitu. Jadi akhirnya lumayan lah. Gitu. Kalau di radio kan juga suka ada job luar ini kan, di luar kantor juga dilakonin. Pada saat itu aku belum, pas di awal-awal. Karena gini, kenapa bahkan aku bilang itu not even in my wildest dream aku kepikiran jadi penyiar gitu kan. Satu, karena aku bukan orang yang sering radio, maksudnya ya itulah tadi yang aku bilang ya, ngapain sih orang mau dengerin lagu aja masih dengerin dia cuap-cuap kagak kelar-kelar lagi gitu. Dan aku ternyata menjadi salah satu dari mereka gitu kan. Kacau beneran. Terus nomor 2, bahkan sampai aku lulus kuliah itu aku termasuk orang yang nggak bisa berdiri di depan atau berdiri di belakang dan ngobrol ngoceh-ngoceh nggak jelas. Itu jangan harapkan ini terjadi sekitar beberapa juta tahun yang lalu gitu, karena bahkan waktu aku TA, kalau aku kan TA ya bukan skripsi, tugas akhir, karena kan project gitu kan, desain. Itu temen-temen aku tuh pada bilang, lu nanti di depan mau ngomong apa gitu kan. Gue juga nggak tahu gue mau ngomong apa. Karena mereka tahu aku tuh yang kalau udah disuruh maju tuh yang stres sendiri dan terus grogi sendiri gitu. Tapi justru ternyata ya Allah memang bekerja dalam cara yang misterius dan terkadang dalam tanda kutip lucu ya gitu, mendorong kita untuk naik kelas itu dengan cara justru diceburin gitu ke sesuatu yang tadinya tidak terbayangkan. Nah kalau di aku yang nggak berani berdiri di depan, aku yang nggak berani muncul, ini malah dicemplungin sebagai penyiar gitu kan. Dan itu malah jadi jembatan, karena kalau penyiar itu kan aku nggak ketemu nih sama si orang-orang itulah gitu. Jadi kalau orang suka bilang bayangkanlah 1.000 orang di depan atau apa, kalau misalnya kita presentasi itu kan misalnya rame 1.000 orang tuh kelihatan 1.000 orang di depan kita. Justru kalau dia harus bisa mengadres orang seolah-olah kita berbicara hanya sama dia gitu loh. Iya, kita ngobrolnya tuh cuma sama dia ya, kayak kita berdua teleponan gitu loh. Iya. Justru kalau radio itu kan kayak gitu ya. Jadi kita ngobrolnya tuh kayak personal. Jadi itu mungkin yang buat aku juga merasa nyaman. Nah, dengan semakin banyaknya jam terbang gitu kan. Jadi kan kita semakin relax, semakin santai. Terus kemudian ya itulah aku diceburin lagi ke yang berikutnya gitu, ke naik kelas yang berikutnya gitu. Naik kelas menjadi ya MC lah, jadi guru les gitu, yang salah satunya TBI itu, sampai akhirnya sekian tahun kemudian aku beneran jadi dosen. Itu suatu profesi yang aku sama sekali nggak kebayang. Karena itu tadi nomor 1 bukan masalah bisa atau enggaknya ya gitu, tapi masalah bisa atau enggaknya berdiri di depan. Nah itu sih kata kuncinya. Jadi kan beneran cemplunginya di kalau di orang-orang ayo berenang nggak bisa, udah ceburin aja langsung di jadi kayak iya beneran. Makanya kalau ketemu teman-teman aku yang dulu gitu, mereka pun kalau bilang ya Allah lu ternyata jadi dosen ya. Iya makanya bilang gitu. Gue dulu juga nggak kebayang tuh berdiri depan ada mahasiswa, ada begini, aduh. Tapi waktu di PSM kan sering manggung, Mbak. Saya kan beraninya keroyokan. Like everyone else. Aduh. Kan keberanian itu datang karena kita barengan. Oh iya. Kan nggak mungkin dong ngajar di depan rame-rame gitu ya gitu. Jadi itu sih kalau makanya akhirnya ya ngajar, jadi MC ya, jadi host, jadi apa. Nah itu sebenarnya sih
karena pelan-pelan naik kelas itu gitu. Makanya kalau ditanya, iya kan kalau radio kan suka ada job off air gitu, jadi MC diambil juga nggak? Oh tidak, saya belum seberani itu pada saat itu. Kalau mereka nggak nyambung, muka BT-nya bisa bikin kita down ya sih. Iya makanya kalau di radio kan nggak kelihatan. Cuman ya alhamdulillah sih itu pengalaman yang menyenangkan sih gitu. Lucu juga triknya ya, ngebayangin ada 1.000 orang yang denger tapi harus seakan-akan ngomongnya personal ke satu orang. Lucu juga ya, kontradiktif gitu kan. Iya, karena kan memang radio itu personal ya. Kebayangkan kayak misalnya lagi kirim salam gitu kan, kita kan ngebayanginnya sebagai yang memberikan salam ataupun yang menerima salam kan si orang itu langsung ngomong ke kita gitu, dan hanya ke kita, bukan ke orang lain. Kalau ada yang namanya Rijo ya Rijo yang ini yang di depan aku, bukan Rijo yang lain lagi gitu loh. Walaupun mungkin Rijo yang lain lagi juga merasa GR bahwa oh iya ya dia sama. Nah justru feel itu sih yang sebaiknya didapat. Jadi bahwa orang yang kita ajak ngomong tuh merasa bahwa ya dia tuh ngomongnya cuma sama aku aja gitu. Terus transisinya ke dosen gimana tuh Mbak? Ya more or less agak sama sih, kan ada ya harus personal gitu ngomongnya biar si muridnya nangkep gitu. Gimana tuh pengalamannya? Kalau sebagai dosen sih ya kan itu tadi aku bilang ya, aku naiknya berjenjang gitu kan, dimulai dari guru les dulu gitu, maksudnya di TBI itulah gitu kan. Waktu pertama kali cuman oh ya satu lagi, aku tuh kadang gimana ya, aku tuh punya pikiran pendek gitu, aku nggak pernah berpikir panjang. Jadi kalau mau ini yuk, ayo boleh yuk kita kerjain gitu. Contoh nih, ini yang lagi di depan ini nih, nge-podcast gitu ya. Aduh semua aku nggak pernah, nggak tahu namanya podcast, cuma dengar dan podcast ya, tapi gimana ya caranya ya? Kalau nggak diajakin juga nggak bakalan gitu kan. Rijo kan waktu itu nanya, yuk kita ini mau nggak? Oh oke, boleh gitu kan. Terus udah gitu, podcast tuh kayak apa ya? Terus gimana ya? Terus mulai bikin akun seminggu lalu kayaknya ya. Pikiran pendek itu yang terus kemudian mengantarkan aku ke jenjang berikut, termasuk pada saat itu menjadi guru les gitu kan. Jadi waktu itu ada opening, ada lowongan di TBI sebagai guru les bahasa Inggris lah ya, pengajar bahasa Inggris. Tapi udah nggak mau ngelamar sama sekali, karena aku pikir seriusan gitu kan. Enggak di depan orang ngajar pula gitu kan. Terus tapi aku disemangatin lah gitu kan, disupport, dibilang katanya senang bahasa Inggris, cobalah bisa lah gitu kan. Terus kemudian oke deh aku ngelamar, toh belum tentu diterima anyway gitu kan. Coba ngelamar pikirannya belum tentu diterima juga gitu kan. Tapi tulus again. Tapi alhamdulillah diterima gitu kan. Dan di TBI itu pada saat itu ada salah satu yang harus dilakukan adalah micro teaching. Micro teaching itu jadi kita dikasih sesi gitu ya, 10 menit, 15 menit lah kalau nggak salah waktu itu, untuk ceritanya kita jadi pengajar. Kita membawakan satu materi, terus kita mengajar materi itu di depan kelas lah, kira-kira gitu. Nah itu kan micro teaching pertama aku gitu. Jadi ya menurut aku sih berantakan gak karu-karuan ya gitu. Ya grupnya, ya ininya, ya belum lagi materinya. Cuman waktu itu aku terus terang tertolong oleh penguasaan materi gitu. Karena bahasa Inggris pada saat itu tidak menjadi masalah. Maksudnya materi yang harus aku deliver itu aku kuasai gitu. Jadi kan udah centang satulah di antara semua yang coret-coret itu gitu. Jadi masalahku adalah gimana caranya menyampaikan materi itu gitu. Terus gimana ya cara bikin pembukaan, gimana caranya bikin ice breaking games atau apalah kayak gitu ya, kayak gitu. Teknis yang aku pernah sama sekali gitu. Terus itu ada trainingnya kan? Kalau guru les itu kan orangnya cuman dikit ya, mungkin 10, 8, 12 gitu. Nah itu membantu tuh, makanya aku bilang aku tuh dinaikin kelasnya tuh sedikit-sedikit gitu, dari yang di belakang layar, terus kemudian mulai maju ke depan, tapi orangnya dikit gitu kan. Terus udah gitu kan kalau TBI itu sebagian besar orang kerja ya, jadi mereka lebih behave dibanding anak SMA gitu kan. jadi ya itulah yang mengurangi rasa grogi dan sebagainya. Nah begitu sudah
oke. Ada trainingnya. Jadi begitu kita calon guru itu sudah diterima, ada tuh trainingnya sebulan kalau aku nggak salah. Jadi memang Di training sambil ngajar? Trainingnya itu langsung ngajar? Enggak deh, enggak. Oh, enggak langsung. Kasih apa waktu itu namanya Introduction to Teaching English deh kalau nggak salah. Jadi memang di training, jadi diterima terus kemudian di training, terus udah habis itu baru dikasih kelas. Gitu. Dapatnya kelas langsung profesional gitu, Mbak? Apa ada anak-anak juga? Kalau TBI kan fokusnya orang dewasa ya. Tapi pada saat itu seiring waktu berjalan, aku juga sempat ngajar anak-anak, sempat ngajar yang anak SMA private gitu. Bahkan sampai akhirnya karena semakin lama semakin senior gitu ya, maksudnya kan kita biasa pertama dikasih kelas yang general English, terus kemudian lagi ya dikasih variasi kelas yang berbeda gitu kan, termasuk in-house training, terus kemudian perusahaan gitu ya? Iya, IELTS, TOEFL dan sebagainya gitu. Wah, varian lumayan. Aku salah satu murid yang aku ingat adalah ada satu anak SMP yang waktu itu belajar TOEFL sampai kemudian dia naik SMA gitu kan. Ya jadi lucu juga sih, bukan lucu dalam artian gimana ya, maksudnya akhirnya jadi kayak murid privat, jadi kayak semacam adik, semacam apa, karena habis naik tingkat, ya bukan naik tingkat sih, karena kalau TOEFL atau IELTS itu kan ya nggak ada tingkatannya lah ya. Jadi persiapannya continue gitu kan. Persiapannya betul, setelah selesai dia sama aku lagi karena privat dia dapat bukan kebebasan lah, bisa lebih fleksibel untuk memilih guru gitu kan, karena biasanya kalau kelas itu kan aku tadinya ngajar kelas itu, begitu si pesertanya naik tingkat gitu, naik level kan pasti yang ngajar bukan aku lagi gitu, dia akan diajar oleh pengajar yang berbeda. Kalau ini karena dia privat gitu kan, dan kalau kata yang di sananya dianya nggak mau yang lain, alhamdulillah cocok aku, ya dia terus sampai akhirnya di SMA, jadi kayak murid privat pribadi padahal sebenarnya di lembaga. Tapi kayak melihat perkembangannya ya. Tumbuh kembangnya jadi remaja gitu kan, mengharukan sih. Iya, karena akhirnya kadang-kadang ya namanya masih masih ABG lah ya, jadi kadang dia suka cerita temennya, dia suka cerita sekolahnya gitu. Kalau misalnya memang kelas kan biasanya ya benar-benar ya belajar aja. Mungkin kalaupun ada sampingan kita cerita gitu ya, di luar pelajaran kan nggak banyak lah gitu. Tapi justru karena menerus gitu kan, akhirnya jadi ada kedekatan gitu kan. Jadi seru sih karena ketemu banyak orang. Dan muridku sendiri alhamdulillah baik-baik gitu. Aku pernah dikasih hadiah ulang tahun, pernah aduh, profesi sebagai guru atau dosen tuh rewardnya baik banget deh. Iya, kepuasan batin dapet. Terus kalau ada gift kecil gitu kan juga menyenangkan banget lah. Part yang terbesar adalah ya setelah sekian tahun kemudian kita ketemu mereka di jalan yang berbeda gitu ya, mereka kita bisa lihat, oh iya, aduh ya ampun, dulu kamu tuh pik banget ya, sekarang kamu sudah jadi ini, sudah jadi itu gitu. Iya. Mbak Arya sendiri belajar bahasa Inggris dari umur berapa, Mbak? Dari kelas 5 SD. Kelas? Aku kebetulan sekolah di sekolah swasta kan, jadi zaman aku yang zamannya Presiden Soeharto itu gitu kan, kebayang nggak sih betapa gitu kan. Itu kan bahasa Inggris itu diajarin mulai dari SMP seingat aku. Iya, betul. Jadi SD itu belum. Nah, tapi di sekolah aku kebetulan itu diajarin mulai dari kelas 5. Kelas 5 SD itu udah ada bahasa Inggris gitu. Dan zaman dulu itu kan akses tuh susah ya, maksudnya bahasa Inggris tuh hanya ada di buku, di TV juga jarang gitu kan ya. Ya ada tapi hanya di acara-acara tertentu gitu, nggak seperti sekarang yang semuanya serba bisa dicari dalam bahasa Inggris gitu. Jadi waktu pas kelas 5 belajar itu benar-benar pertama kalinya aku belajar.
bisa dibilang seperti itu. Cuman alhamdulillah gitu ya, itu guru aku tuh jago banget kalau menurut aku ya, jago banget. Dan maksudnya kebetulan si sekolah itu meng-hire guru yang bagus sehingga akhirnya menarik kan gitu. Dan buku yang dipakai juga bukunya Longman. Oh oke. Langsung standarnya tinggi. Jadi bukunya juga bagus kan, berwarna. Maksudnya untuk aku yang SD ini gitu menarik gitu, berwarna, bergambar. Memang nggak secantik sekarang ya, tuh gambarnya jauh lebih sedikit. Longman-nya tuh bukunya segede buku tulis biasa, bukan kalau sekarang kan buku les tuh bisa gede-gede gitu ya. Kalau ini nggak segede buku tulis biasa, ada yang warna biru, ada yang warna apa, sederhana. Tapi dibandingkan gambar ini Ibu Budi gitu kan, yang putih itu lebih menarik karena berwarna gitu. Jadi salah satu penariknya nomor satu itu, bukunya bagus ya, biasalah aku kan cemen ya. Jadi lihat buku bagus aja langsung suka. Terus gurunya bagus pula gitu. Jadi dia benar-benar mengajarkan pronunciation yang benar. Maksudnya dalam artian benar ya. Kalau kayak aksen itu kan itu beda cerita gitu. Tapi kan benar atau tidaknya itu penting kan. Yap. Jangan, orang kadang salah kaprah ya, dalam artian gini, banyak yang berpendapat bahwa kalau aku aksennya kayak orang Amerika atau kayak orang Inggris ataupun kayak native lainnya bagus nih gitu, karena orang rata-rata kan suka yang wow dia kedengeran kayak native ya, padahal mungkin pronunciation-nya nggak benar gitu. Nah si guru aku ini lebih menekankan ke pronunciation yang benar. Kalau kita bisa punya aksen tertentu, yaitu bonus lah gitu. Tapi yang penting benar atau enggaknya. Jadi aku diajarin yang benar dari awal. Gitu. Terus waktu itu ibu aku kan dapat beasiswa ke Amerika. Jadi enggak aku di Jakarta gitu, karena kan waktu itu aku posisi kelas 5 hampir kelas 6, jadi nggak mungkin ikut. Nah yang aku mau ceritakan adalah, jadi dari sana ibu aku tuh bawa kamus yang sama jengkalan aku sekarang yang 20 cm aja, kayaknya kamusnya lebih tebal lagi gitu. Webster Dictionary kan kalau Amerika kan. Jadi sumber belajar aku pada saat itu lumayan gitu. Aku disediakan kamus yang benar gitu ya. Cuman yang kalau zaman sekarang gampang ya cari kamus yang bagus gitu. Zaman dulu kan agak sulit ya. Kebanyakan kadang-kadang kamus ala-ala yang gimana ya? Cara membacanya aja belum benar gitu loh. Pernah ada aturannya itu. Iya. Cara bacanya. Betul. Jadi aku tuh amat sangat diuntungkan dengan resource yang cukup gitu loh. Punya kamus yang memadai, punya itu guru yang oke gitu. Kamus Merriam-Webster berarti English to English dong, langsung kamusnya sama thesaurus. Wah itu bagus belajar dari awal kayak gitu. Jadi bukan memang mikir dalam bahasa lokal kita. Indonesia pun ada yang Hasan Sadili ya kalau nggak salah. Iya. Nah jadi memang orang tua aku alhamdulillah memberikan resource yang benar. Bukan hanya karena nyari yang pocket yang kecil, enggak, tapi justru mereka istilahnya nyarinya tebel-tebel yang lengkap. Sehingga kalau aku mau tanya, aku mau cari tahu ada gitu. Karena kan ya sekali lagi dulu terbatas ya, Simbah belum ada, Simbah Google maksudnya. Simbah Google juga sering salah kok. jadi sumber belajar aku. Iya makanya, jadi sumber belajar aku alhamdulillah benar gitu maksud aku. Jadi I started on the right foot lah kira-kira. Bahwa memang belajar mulai dari yang proper lah, yang benar. Nah, sekali lagi karena si gurunya bagus, aku jadi tertarik. Karena tertarik, biasalah kalau anak SD gitu kan, kalau gurunya oke gitu, kita jadi seneng belajarnya. By the way, gurunya cewek ya, bukan cowok, untuk yang mencurigai. Aku penasaran loh. Mereka bingung dengan segala macam tenses. Kita kan Indonesia cuma tambahin kata sekarang, dulu, udah cukup kan untuk keterangan trik guru. Sebenarnya sih gimana ya, si guru ini, kalau aku sih gini, yang aku ingat dari si guru ini adalah bukan cara dia mengajarkan tenses atau apa, tapi yang aku ingat adalah
tugas-tugas yang dia kasih gitu. Kalau menurut aku untuk anak zaman dulu yang belum punya dasar gitu ya, itu kan aku pertama kali belajar kelas 5. Kelas 6 itu aku masih ingat karena itu aku bikinnya kayaknya susah banget hidupku ini gitu ya. Kelas 6 itu disuruh bikin karangan 1 halaman. 1 halaman dalam bahasa Inggris. Itu buat aku setengah mati. Karena kan kebayang gak sih? Kelatih di klip dong. Iya, 1 halaman dalam bahasa Inggris tentang liburan kita kemana gitu. Itu ingat banget. Gitu. Karena itu sih karena kita baru belajarnya tuh baru setahun yang lalu loh, maksudnya pertama belajar kan kelas 5, namanya belajar ini merah, ini biru, ini hijau, this is a man, this is a cat, yang masih kayak gitu. Terus setahun kemudian udah harus bisa bikin karangan yang panjangnya 1 halaman gitu. Jadi dan pada saat kemudian aku SMP kan aku masuk SMP negeri nih. Di SMP negeri aku belajarnya jauh lebih mudah dibanding kelas 6 aku dulu gitu. Bahkan pada saat aku lulus kelas 3 SMP, beban pelajaran aku yang aku rasain ya jauh lebih berat yang kelas 6 gitu. Jadi rasakan kayak sih dulu. Jadi kayak ke sekolah negeri. Iya, jadi kayak pada saat kelas 6 itu, jadi pada saat pertama belajar itu sudah dipush untuk belajar yang sulit gitu kan. Sehingga pada saat SMP kok gampang banget gitu. Jadi aku punya banyak waktu luang untuk ngulik sini, untuk ini, untuk itu gitu. Nah, untuk belajar lebih lanjut gitu kan, untuk tahu lebih banyak gitu. Dan zaman dulu kan les bahasa Inggris itu cuma ada 1 ya yang terkenal sekali gitu. Kalau sekarang kan pilihan banyak ya. Yang depannya L ya. Gitu, iya betul, 3 huruf depannya itu, 3 huruf. Aku juga alumni situ soalnya. Dan itu hanya bisa SMA kan? Ada SMP pas zamanku. Pada saat aku pertama kali mulai tuh baru ada SMA. Jadi waktu itu aku yang aku pengen belajar gitu, ya belum ada, aku masih 3 SMP, tahun depan lah gitu. Jadi begitu SMA, nah aku baru, jadi sebenarnya kalau dibilang belajar tambahannya mulai kapan ya mulai SMA itu. Jadi selain sekolah aku mulai les gitu. Kalau zaman dulu kan wajar banget ya anaknya lesnya bahasa Inggris gitu kan. Iya. Nah itu ya itu mulai les ya si SMA itu gitu. Jadi aku bilang membantu banget ya. Les di situ tuh benar-benar luar biasa loh efeknya kalau menurut aku sih. Iya betul. Karena gurunya adalah itu grammarnya benar, pronunciation-nya benar, walaupun mungkin aksen Indonesia, tapi dia mengajarkan pronunciation yang benar. Jadi aku tuh belajar dari awal tuh udah benar gitu loh. Memang sulit banget di awal karena kan yang aku bilang tadi long name, terus kayaknya load-nya jauh lebih banyak dibanding pada saat aku SMP gitu kan. Tapi susah di depan, di belakangnya jadi lebih mudah gitu. Memang mungkin pas di awal aku masih namanya baru belajar ya, terus tiba-tiba ibaratnya baru belajar jalan tuh sudah didorong suruh lari gitu kan. Tapi bisa lari, kita kan jadi bisa, aku tadi tekniknya belum benar deh gitu kan, atau jalannya belum juga, aku bisa benerin. Nah kurang lebih kira-kira gitu loh. Jadi udah maju terus ditarik lagi ke belakang. Terus mengingat lagi ke awal gitu ya, pada saat aku mulai belajar bahasa Inggris, orang tuaku ini kan gini, aku cerita ke orang tuaku dulu ya. Mereka itu punya policy begini, jadi tiap bulan itu kita ke Gramedia kan, ke toko buku, and only Gramedia atau Gunung Agung kan yang gede ya. Itu sebulan itu kita bisa dapat 4 buku. Jadi jatah tiap anak itu adalah 4 buku. Kalau buku pelajaran mau berapa juga akan dibeliin, tapi buku cerita itu jatahnya 4. Cuma orang tua aku tuh punya policy begini, kalau beli buku bahasa Inggris maka tidak akan mengurangi dari jatah 4 itu. Senang dong. Sebagai anak yang serakah ya. Banyakin aja bahasa Inggrisnya. Betul banget. Jadi aku kelas 5 udah baca Agatha Christie. Serius. Demi dapat tambahan koleksi. Benar, demi. Kan PT Oga rugi kan.
Jadi dan itu membantu vocabulary, membantu pengenalan structure gitu. Kalau aku sih dulu nggak banyak pikir, bukan berarti wah bahasa Inggris nih aku cinta bahasa Inggris, enggak, biasalah PT ogah rugi kan. Karena aku senang baca, kebetulan aku senang baca, jadi begitu ada kesempatan untuk punya tambahan buku, ya pasti nggak dilewatin gitu. Dan kalau ditanya misalnya kenapa nggak pilih komik, kan komik yang bahasa Inggris juga ada gitu, misalnya pasti Tintin misalnya gitu ya. Ada memang, tapi orang tuaku, lebih tepatnya bapak aku gitu ya, ayahku tuh nggak kasih buku bacaan yang komik. Pinjem boleh, tapi punya nggak boleh. Jadi harus yang tulisan. Buat imajinasi ya? Ilustrasi gitu loh. Ya buat ini juga kali kan, buat bacanya kan, membacanya. Iya, benar-benar. Jadi gitu deh, makanya Agatha Christie gitu loh. Bukan berarti aku ini cinta banget sama Agatha Christie, enggak, cuman karena nggak boleh beli Tintin aja, sama Asterix juga nggak boleh. Tapi polusinya boleh ditiru loh itu. Secara kalau sekarang kan toko buku yang bukunya bahasa Inggris banyak kan, ada yang berawalan P, berawalan B. Jadi anak-anak bisa diajak ke situ. Oke, tambahin jatah bahasa Indonesia. Dan pada saat itu sih aku bete ya, kenapa teman-teman aku boleh beli buku itu gitu kan? Ya Tintin, Asterix ya, apa sih dulu Lucky Luke banyak kan? Iya. Kenapa aku nggak boleh gitu? Kenapa cuma boleh pinjem? Toh aku kalau beli juga akan aku baca ulang. Aku akan beli yang aku suka gitu. Tapi later in life gitu ya, begitu aku dewasa, begitu aku udah kuliah gitu kan, berasa kalau aku dulu dibolehin baca komik, mungkin baca buku yang tebal-tebal itu, buku textbook ini aku nggak akan semudah sekarang gitu loh. Dan juga istilahnya ketekunan untuk membaca si tebal-tebal yang isinya cuman huruf doang gitu ya, juga nggak akan seperti sekarang gitu kan. Kalau kita terlalu sering baca komik, mungkin yang tulisan itu jadi tidak terlalu menarik kan, karena ya hitam putih, ilustrasinya minim, kayak gitu-gitulah. Tapi karena udah terbiasa, akhirnya ya biasa aja gitu. Harus mulai dari buku yang huruf dulu biar kebiasa. Jadi itu sih yang aku bilang tadi, aku mulainya ternyata alhamdulillah mulai dari hal yang benar, sehingga kedepannya amat sangat memudahkan dalam pemahaman gitu loh. Mbak, kan zaman dulu sama zaman sekarang kan suka ada tuh les atau mungkin di sekolah yang ngomong yang penting berani dulu ngomong gitu kan. Tapi guru aku pas SMP, aku SMP di swasta juga, terus guru bahasa Indonesia langsung dapat 3. Satu ngajar sastra, satu ngajar vocab, satu ngajar grammar. Itu 3 tahun ditempa begitu. Itu yang bikin memang pas SMA jadi lebih mudah kan, apalagi pas daftar LIA langsung masuknya intermediate 3. Wow, keren. Maksudku kemampuan bahasa Inggris kan banyak ditekankan cuman ngomong aja dulu, yang pede dulu. Tapi kalau aku berpendapat sih lebih baik di writing sama grammar dulu. Kalau menurut Mbak gimana? Halo, Mbak Ria? Iya. Kalau menurut Mbak gimana? Apa yang penting pedenya dulu buat ngomong bahasa Inggris, atau belajar aturannya dulu baru bisa ngomong yang benar gitu? Itu sih sebenarnya tergantung ya, maksud kita belajar kebutuhan kita apa gitu. Kalau memang benar-benar mulai dari nol, katakanlah ya, mulai dari nol dengan kata-kata yang penting mulai aja dulu gitu, berani aja dulu, ya boleh aja, cuman jangan terlalu terlena bahwa oh iya udah berani, udah bisa ngomong, itu sama dengan jago bahasa Inggris gitu. Yang kadang misleading kan itu, kayak lihat deh iklan-iklan deh, aku suka ngeliat entah iklan di FB atau di IG atau di mana gitu ya, di sosial media gitu kan. Iya aku cuman belajar sekian bulan udah jago bahasa Inggris loh, begini begitu. Aduh, penyesatan itu. Nah itu yang aku sayangkan gitu. Kalau hanya untuk supaya orang jadi berani, di encourage untuk ngomong, untuk belajar sebagai pancingan kan nggak apa-apa gitu misalnya. Karena orang sekarang gini deh, kalau kita dengar kata-kata kamu nulis dong tentang A, kamu coba deh cerita tentang A, mana yang kira-kira lebih sulit? Topiknya sama loh. Nulisnya begitu dengar kata-kata nulis, matilah gua.
Tapi begitu cerita kan kayaknya nggak sulit gitu. Nah itu kan sesuatu yang bisa mendorong orang untuk memulai. Jadi kalau bilang ya coba aja ngobrol dulu dengan conversation. Makanya orang kalau belum belajar bahasa Inggris, misalnya aku mau belajar bahasa Inggris, aku belum pernah les, aku pinginnya apa ya, conversation dulu lah gitu, karena di bayangan aku itu adalah sesuatu yang mudah. Tapi coba deh cek ke tempat les gitu ya, tempat kursus maksudku. Kalau kita mau ikut kelas conversation, itu pasti bukan dari level 1. Entah kita harus sudah level 5, entah level berapa lah. General English-nya komplit dulu. Pasti nggak ada yang aku benar-benar baru mau mulai nih, bisa nggak aku bahasa Inggrisku 0 lah katakanlah, atau setengah lah gitu kan ya. Jadi benar-benar masih pemula. Ada nggak kelas conversation untuk pemula? Itu biasanya sih nggak ada. Kalau di tempat kursus yang memang sudah established ya, maksud aku. Biasanya di tempat kursus yang sudah established itu kelas conversation justru dimulai pada saat dia sudah melewati tahap elementary atau beginner. Berarti apa? Sebenarnya bicara itu harus ada dasarnya. Bukan hanya sekedar menyampaikan pesan gitu. Bukan cuma sekedar menyampaikan pesan, itu bukan cuma sekedar bilang me eat gitu misalnya, contoh ya. Bukan hanya cuma bisa bilang sepatah dua patah kata, tapi karena kan sebenarnya esensinya itu adalah pesan yang tersampaikan itu diterima dengan benar. Memang mungkin strukturnya nggak sempurna, tapi setidaknya dasarnya sudah ada gitu. Biasanya sih gitu. Makanya itu salah satu bukti bahwa kalau misalnya conversation atau ngomong itu juga harus kita punya foundation yang cukup lah gitu, atau mendekati cukup. Karena kan kalau kita sudah lolos dari kelas pemula atau beginner atau elementary, itu kan berarti at least kita punya dasar yang ya lumayan lah. Kalau misalnya kita bingung-bingung masih bisa dicari, oh ya ini gitu. Karena kalau enggak, kalau benar-benar dari nol atau amat sangat awal, ya pasti percakapannya ya juga terbatas gitu. Kan kita nggak mau dong cuma ngomong sekedar how are you, fine. Gitu. Atau pas ngomong salah gitu kan. Karena kan kita mau maintain conversation itu gitu sih. Jadi buat aku kalau memang mau dibawa sebagai ajakan supaya orang mencoba, boleh aja, tapi sembari belajar ngomong juga belajar strukturnya, itu harus dilurusin. Karena kalau enggak ya sampai selamanya enggak akan benar gitu. Dan yang dibilang aku jago bahasa Inggris setelah belajar sekian bulan, itu akhirnya jadi semacam fata morgana aja. Gitu. Halu itu Mbak, bukan fata morgana, halu. Karena sudah nerocos, tapi ternyata ya kan karena kan bahasa Inggris itu kalau kita pronunciation-nya salah, mungkin artinya juga bisa jadi beda gitu. Benar. Sehingga pesan yang tersampaikan juga kacau gitu. Belum lagi kalau belajar bahasa Mandarin ya. Aduh, itu maksudnya dalam artian dia bukan cuma pronunciation aja, tapi stressing, intonasi dan sebagainya, itu lebih kompleks lagi. Terjebak kesalahan tuh besar banget. Iya, aku akan menghadapi itu mulai Juli. Anakku belajar Mandarin di sekolah. Anakku. Lesin, mamanya nggak sanggup. Bahasa Korea aja mamanya. Aku dulu pernah tuh cuman pas lagi, tapi belum booming ya. Gitu. Tapi terus kemudian nggak diterusin karena jamnya kurang pas sih. Hari Sabtu 4 jam, aku nggak sanggup deh. Oh, itu berat banget. Nggak sanggup waktunya. Karena ternyata di tengah-tengah ada ini. Ya tapi kurang lebih gitu sih kalau menurut aku. Nanti tapi juga jangan terus harus nulis gitu. Maksudnya karena kalau kita benar-benar menggariskan nulis versus conversation gitu, orang pasti akan nulis conversation dan mereka pikir nggak perlu nulis atau nulis doang gitu. Orang kalau dengar kata-kata menulis atau writing class itu pasti bayangannya 1 bosan, 2 capek, 4 aduh ya Allah itu kayak perasaan hidup sulit banget ya. Ini pasti yang ditekankan structure, yang ditekankan ini gitu. Karena kan sebenarnya menulis itu juga bisa jadi sesuatu yang, maksudnya jangan bayangin nulis yang panjang gitu. Tapi misalnya bayangin yang simple aja, yang cuma 2-3 kalimat. Gimana ya? As simple as kita misalnya mengucapkan selamat ulang tahun gitu ya.
mengucapkan selamat ulang tahun kan misalnya selamat ulang tahun ya, semoga sehat dan bahagia gitu contoh. Nah, kalau selamat ulang tahunnya itu kan udah template ya. Tapi coba kita menuliskan semoga sehat dan bahagia gitu misalnya dalam bahasa Inggris. Kan itu belum tentu tepat juga gitu pilihan kata kita, strukturnya gitu. Jadi kan sebenarnya bisa sesederhana kartu ucapan, dan dengan cara yang sederhana itu pun kita bisa belajar. Jangan langsung dibayangin, aduh aku harus nulis email, harus nulis laporan, aduh itu mah horor gitu kan kalau kita masih di awal. Tapi kalau misalnya coba deh kamu nulis ini kartu ucapan misalnya. Nanti udah kartu ucapan, coba kamu nulis pesan ke teman kamu, bilang kamu lagi liburan, mau ke kota dia, terus mau ke tempat ketemuan dia yuk. yang hari gitu, ketemuan yuk gitu. Atau kamu bisa nggak nganterin aku ke sini. Nah, itu kan sederhana, semi conversational gitu kan, pendek dan kayaknya nggak sulit gitu. Jadi semuanya sih dari dua itu bisa digabungkan, tapi ya itu dia, kalau mau sebagai penarik dibilang belajar ngomong dulu ya boleh, tapi jangan kelamaan gitu, harus mulai ditarik ke structure-nya. Gitu. Iya. Gitu sih. Jangan sampai pas ngomong malah karena nggak tahu basic grammar ngomongnya I eat, she eat gitu kan. Itu kan cukup annoying. Dan sayangnya ini sih aku perhatiinnya sekali lagi setelah aku dewasa ya gitu. Orang kita itu kan orang Indonesia ya, dan tinggalnya seumur umur di Indonesia. Jadi yang aku jadikan referensi, aku hanya bisa menjadikan referensi ya orang-orang Indonesia secara umum lah ya. Belum bisa orang negara lain, karena aku juga belum pernah tinggal di negara lain. Kita itu banyak keinginan. Kita ingin anak kita lebih maju dari kita, itu natural banget, itu pasti. Sehingga akhirnya memperkenalkan bahasa Inggris dari awal gitu kan. Cuman sayangnya yang aku suka perhatikan adalah orang tua itu pada saat memperkenalkan bahasa Inggris ke anak itu sebagai vocabulary. Dia sebagai satu kesatuan utuh. Misalnya, itu tuh lihat deh, itu ada balon tuh, balonnya warna apa? Coba red atau green? Oke. Nangkep deh. Nah, itu ada fish, nak. Tuh, lihat tuh fishnya bagus ya gitu. Ngerti ya maksud aku? Ngerti, konsistensi bahasa sebenarnya. Jadi akhirnya betul. Jadi akhirnya anak itu kaya vocabulary tapi nggak tahu naruhnya. Betul, terus bingung bahasa ntar ujung-ujungnya. Gitu. Itu sih sayangnya begitu. Bukan berarti nggak boleh, tapi misalnya kita apakah bilingual boleh? Buat aku boleh aja, tapi dengan definisi bahwa dia harus selesai satu kalimat. Gitu. Misalnya kembali lagi ke balon lah. Misalnya, do you like the red one? Kamu mau yang merah? Translation at that time. Jadi dia tahu relevansinya antar bahasa. Iya, karena anak itu menurut aku sih anak itu pintar ya. Maksudnya anak kecil itu lebih pintar dari yang kita duga gitu. Mereka menyerapnya, memahaminya walaupun dengan cara yang kita tidak mengerti, tapi mereka ngerti bedanya. Kalau kita ngomongnya begini, ini adalah structure bahasa A. Kalau kita ngomongnya begini, ini structure bahasa B, dan mereka bisa. Mereka bisa bedainnya. Setuju banget itu. Jadi kalau kita campur-campur, akhirnya mereka kayak vocabulary, kayak kosakata, tapi untuk naruhnya akhirnya salah. Begitu akhirnya ke sekolah, kalau kebetulan dapat gurunya yang bagus gitu ya, mungkin bisa dilempengin tuh. Tapi kan kadang-kadang gurunya juga suka gamang, sehingga akhirnya ya dapatnya ya begitu deh gitu kan. Iya. Gitu. Dan itu bukan berarti karena sekolahnya jelek atau apa ya, karena kadang-kadang sekolah yang bagus pun juga ya sekali lagi tergantung kepada individu. Kadang kan suka ya nama sekolahnya belum tentu menjamin kualitasnya lah gitu. Setuju banget itu. Jadi itu sih sebenarnya kalau kita mau memperkaya khasanah bahasa anak gitu ya, setidaknya selesai satu kalimat. Tapi kita harus kasih contohnya yang benar ya, dengan catatan kita kasih contohnya yang benar maksudnya. Itu kalau kita kasih contohnya yang benar, terus selesai satu kalimat, percaya deh anak itu walaupun mereka masih muda banget usianya, nanti mereka bisa membedakan sendiri dengan structure yang benar, cara pakai strukturnya. Aku sih membuktikannya ke anak-anak sendiri ya, gitu.
Itu dan apa namanya, dan itu kelihatan gitu, dan itu kelihatan kok mereka bisa kok, mereka ngerti kita lagi ngomong pakai bahasa apa, terus kemudian meresponnya seperti apa gitu. Tapi dan lagi kan sekarang itu kan anak-anak kan sekarang game atau apa ya, exposure di TV di mana kan juga banyak, jadi lebih mudah lah untuk anak-anak mengerti. Itu sih kalau menurut aku salah satunya ya, tipsnya lah sebagai orang tua tuh kayak gitu. Kalau mau kenalin sebenarnya sekalian gitu. Orang Indonesia juga polyglot sih dari awalnya. Kan kita udah punya bahasa daerah. Misalnya bapak ibu beda suku aja udah bisa beda gitu. Kita ngomong ke bapak bahasa apa, ibu bahasa apa. Cuman kadang orang lupa gitu kalau bahasa Inggris pun diperlakukannya sama kayak gitu, bahasa asing. Jadi kita harus ngomong soal konsistensi di lingkungan yang mana, dengan konteks apa gitu kan. Iya. Bukan cuma nambah vocab. Bahasa Sunda nggak dicampur dalam bahasa Jawa dalam satu kalimat dong. Iya. Kedengarannya kan aneh kan gitu. Dalam percakapan kita campur-campur bahasa Sunda dan bahasa Jawa plus bahasa Indonesia boleh-boleh aja, tapi kan biasanya nggak dalam satu kalimat, misalnya Sunda plus Jawa gitu kan. Orang kan dengerin apa sih ini orang. Iya, maunya ngomong apa sih sebenarnya. Aku sih dalam percakapan kita sekarang bukan contoh yang baik sih, karena memang mencampurkan si kosakata bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi ya disclaimer aku adalah kan aku dewasa ya, jadi nggak, dalam artian maksudku gini loh, konteksnya dalam konteks kita, dalam konteks pendidikan mengajarkan kepada anak gitu. Nah itu satu kalimat per kalimat itu nggak gampang. Aku pun harus menertibkan diri pada saat itu. Ya. Gitu. Jadi karena kita keceplosan, karena kita nggak tahu padanannya juga. Kayak sufficient misalnya. Ngomong cukup aja kayaknya bukan itu sih. Kan enough juga cukup gitu kan. Iya. Kadang kan ada yang nggak pas. Karena memang dalam bahasa kan gitu. Jadi tidak semua kosakata dalam bahasa A bisa plek sama ke B gitu. Atau sebaliknya. Karena memang semua bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia ke Inggris atau sebaliknya, tapi bahkan bahasa Sunda ke Jawa aja kadang ada yang kok kayaknya nggak ada padanannya apa ya gitu. Atau ada sih padanannya, cuman kalau kita ngobrol kayak gini kok kayaknya aneh ya kalau aku misalnya pakai kata-kata gawai gitu misalnya. Iya. Terdengar terlalu resmi atau terlalu baku gitu, sehingga akhirnya perlu KBBI. lebih memilih pakai kata gadget gitu kan. Iya. Gak bisa ya, cinta bahasa Indonesia bukan berarti benar-benar menutup kemungkinan pakai bahasa asing sebenarnya. Kan ada orang yang langsung ngambil garis ekstrimnya gitu kan, sama sekali nggak bahasa asing. Padahal kita ada di era apa bahasa Inggris itu perlu, tapi ngajarinnya juga perlu cara yang benar. Dan orang-orang tua yang aku tahu yang menjadi nambahin bahasa Inggris sebagai vocabulary adalah orang-orang tua yang memang pengen anaknya lebih maju, cuman mereka sendiri nggak bisa bahasanya. Jadi mereka juga grasping demi vocabulary gitu untuk membantu anaknya. Ketika anaknya tidak mampu menangkap, malah jadinya kacau ke depan gitu. Iya. Usahanya dihargai sih. Sayang banget tapi. Sayang. Karena itu dia aku bilang, anak itu pinter banget gitu. Mereka memang ya kalau orang bilang, kalau dulu kan kata-katanya adalah anak itu seperti sponge gitu ya. Dia bisa menyerap lebih cepat dibandingkan kita yang sudah jauh lebih berumur, karena isinya udah kebanyakan gitu. Ibarat kata habisnya udah dikit lagi penuh gitu kan. Nah sehingga informasi itu sadar atau tidak sadar terekam di dia. Nah nantinya kalau terlalu lama itu dibiarkan ya nanti dia akan seperti itu gitu. Sayangnya seperti itu. Kayak anakku dulu ya, waktu TK-nya kan dia TK nasional ya, TK kurikulum nasional. Nggak juga terus di rumah pakai bahasa Inggris dan diajarkan apa, enggak, kita biasa aja. Terus begitu masuk SD-nya kan, masuk SD yang SPK tuh yang namanya bahasa Inggris bilingual ya. Pakai bahasa Inggris gitu. Nah,
memang perlu adjustment untuk kemudian dia dari belajar BA, BA, BI, B gitu kan. Pakai cara membaca yang berbeda karena di sekolahnya kan jadi pakai bahasa Inggris kan. Tapi itu kan 3 bulan lah gitu penyesuaian. Habis itu lancar. Sekarang bayangin kalau kita yang harus switch begitu, pasti penyesuaiannya lebih lama. Nah, sebenarnya asalkan dasarnya tepat gitu, anak itu cepat menyesuaikan diri. Nah, itu dia. Kalaupun kita mau mengenalkan bahasa, menurut aku, itu tadi per kalimat deh, konsistensi per kalimat aja. Mungkin kita nggak bisa menjaga supaya dalam seluruh percakapan kita full bahasa Inggris misalnya. Nggak apa-apa, pakailah bahasa Inggris, tapi ya fullnya 1 kalimat aja gitu. Nanti mereka ngerti kok bahwa pada saat kita switch itu maka itu bahasa yang lain. Iya. Betul. So, ini anakku ini Mbak, anakku milih sendiri bahasa ibunya. Jadi dia tuh baru bisa ngomong umur 3,5 tahun. Yang anak kedua tuh, itu juga kan TK-nya bilingual kan kayak kakaknya. Terus satu kali aku dipanggil sama homework teacher-nya, dibilang gini, Mam kayaknya anaknya belum siap sekolah. Dia nggak ngerti instruksi, nggak mau ngungkapin apa pendapatnya segala macam. Jadi di kelas tuh dia benar-benar membangkang gitu ya, setengah tahun sekolah tuh. Kita mau pulangkan aja, berhenti aja, balik lagi tahun depan. Itu kata guru yang lebih muda. Mereka kan partneran tuh. Mereka dia bilang gini, Mam coba nih liburan akhir tahun nih. 1 minggu konsisten bahasa Indonesia aja, berusaha lah. 1 minggu lagi bahasa Inggris, coba kerjain selama itu aku kerjain setengah mati karena nggak pengen dia telat ngomong yang sampai parah gitu kan. Tahu nggak sih Mbak, pada akhir minggu keempat dia ngomong full sentences keluar itu vocab. Aku sampai jadi selama ini terpendam gitu aja ya. Dan itu dia konsisten pakai dari umur 3,5 sampai umur 7. Jadi baru setelah online gini dia mulai nangkep gitu kan bahasa Indonesia gimana, padanannya gimana, walaupun bukan kata per kata. Dia sendiri yang milih jadi mother tongue-nya apa dan pengennya itu. Lucu. Itu buat kita kan jadi mau nggak mau harus bilingual all the time di rumah karena kakaknya milihnya bahasa Indonesia. Terus sekarang anak ketiga nggak tahu deh apa yang dia tangkap nanti. Beda-beda. Nah, cuman ya itu kadang ada anak yang gini loh, ada anak yang dia tidak akan produce sampai dia siap. Ada anak yang karakternya seperti itu. Jadi kalau dia belum pede, kalau dia belum siap, dia nggak akan keluar tuh kata-kata ataupun apapun itu. Dia nggak akan produce kalau dia belum siap. Tapi ada yang berani mati gitu kan, ya ngomong walaupun berantakan tapi ngomong gitu. Tapi memang ada anak yang itu dia. Tapi begitu dia siap, maka semuanya udah tertata, udah rapi. Maksudnya ya udah 80-90% lah gitu. Jadi sehingga kita juga wow ternyata kamu bisa ya gitu. Iya. Emang begitu. Anak emang ya aku heran tuh dulu kita mungkin kelas 2-3 SMP gitu belajar noun yang countable sama uncountable kan. Ada yang pakai much, ada yang pakai many kan. Di umur 4 tahun dia udah bisa ngomong kalau money itu much, kalau people itu many. Jadi kayaknya nggak tahu dia belajar dari mana. Kayaknya kan kita nggak ngajarin ini loh countable, uncountable nouns kan enggak ya, kita nggak ngajarin gitu kan anak TK. Tapi dari menyerap dan sekarang sih lingkungannya justru lebih kondusif buat anak-anak kita belajar lebih cepat ya. Cuma pengennya mereka mengembangkan bukan cuma kemampuan bicara dan dengar juga, menulis juga, ya nggak sih Mbak? Betul, dan itu pengaruh loh. Maksudnya aku ini kan anakku yang nomor 1 sekarang umur 10, dia kelas 5 SD, 10 tahun. Yang kedua umur 7. Yang aku cerita kakaknya aja dulu ya. Jadi gini, aku itu ngelihat, yang aku lihat gitu ya. Yang jelas memang membaca dan menulis itu penting. Banyak membaca, banyak menulis. Karena dari situlah kita belajar, dari situlah dapat vocabulary, dapat structure, dapat apa gitu. Kenapa aku bilang membaca juga penting, bukan cuma menulis aja itu. Bukan cuma nulis aja atau kenapa nulis yang nggak penting, yang penting baca doang. Karena itu kan yang satu reseptif, yang satu aktif ya. Nulis itu kan aktif, membaca itu reseptif.
Yang aku perhatikan gini, ada masanya waktu itu si kakak disuruh nulis aku lupa lah mengarang apalah gitu. Memang mengarangnya sesuai umurnya ya, maksudnya ini tugas sekolah gitu kan, tugas sekolah suruh ngarang dengan tema A gitu. Nah pada saat aku baca karangannya dia, itu aku lihat ada kata-kata yang aku yakin pasti dia dapatnya dari buku, bukan dari TV, bukan dari aku gitu, karena aku sendiri nggak pernah ngomong itu ke dia gitu. Ada beberapa kosakata yang ini pasti dia dapatnya dari buku. Ada beberapa structure yang kalau kan aku kan paling kalau sama dia hanya percakapan gitu lah ya. Yang gaya menulisnya itu adalah gaya tulisan. Nah ini pasti dapatnya dari buku, entah buku apa yang dia baca. Nah jadi memang itu sih, membaca, menulis gitu. Karena kalau cuma membaca aja kita nggak tahu makainya kan. Cara makainya kan pada saat kita nulis itu kan kombinasi kombinasi antara diksi, terus kata-kata, struktur gitu kan. Itu yang akan keluar. Dan kadang-kadang ada kata-kata yang kayaknya kurang pas kalau kita pakai untuk ngobrol, sehingga kalau nggak ditulis nggak keluar itu pilihan kata itu. Iya, betul. Gitu. Jadi dan itu aku lihat membantu banget karena kelihatan kok bedanya. Aku sih yang aku lihat anakku ya gitu. Bahwa begitu dia banyak membaca, banyak menulis gitu kan. Itu tugas sekolahnya mulai banyak membaca dan menulis tuh kan kelas 4 gitu. 4. Anya itu kan aku pindahin sekolah pada saat dia kelas 4. Dan di sekolahnya baru itu banyak tugas baca, target untuk membaca dan menulis tuh lebih banyak gitu loh. Nah begitu target baca dan nulisnya banyak, langsung kelihatan banget bedanya. Beda, dia punya vocabulary-nya jadi jauh lebih kaya, terus structure-nya juga bisa lebih variatif gitu. Itu kelihatan banget. Jadi memang kalau belajar bahasa apapun itu ya, bukan cuma bahasa Inggris gitu, harus banyak membaca, berani latihan menulis gitu. Itu sih salah satu. Tapi generasi mereka kan sangat ini ya, sama audio dan visual kan. Lihatnya video, lihatnya TV, game gitu. Kadang tuh merasa udah bisa dari menirukan, cuman imitating tapi nggak tahu cara nulisnya, nggak tahu kapan pakainya. Itu gimana kalau dari Mbak, tips and trick mengatasi itu selain dari bantuan sekolah gitu ya? Orang tua bisa lakukan apa gitu ya? Kalau aku sih memang aku biasakan gitu ya. Kalau aku sih ya gitu. Jadi sederhana gini, pulang sekolah gitu kan nanya tentang keseharian sekolah aja. Dari situ kan kelihatan. Apakah dia benar-benar bisa ini. Terus kadang-kadang kita suka nonton, anak-anak tuh suka aku tanya apa gitu kan. Terus nanti coba deh kamu cari tahu deh gitu kan. Habis dicari tahu ceritain dong. Dari situ kan kelihatan apakah dia bisa pakainya, apakah dia bisa ininya. Kalau untuk Yoda tuh anakku yang nomor 2, aku suka Mas gimana Mas cara nulisnya Mas gitu. Dia sebutin tuh spellingnya kayak apa. Ini nih, berarti dia bisa. Jadi aku pilih aja kata-kata apa. Saya baca sesuatu tentang, baca buku cerita maksud aku. Ayo coba ceritain lagi dong itu tadi tentang apa gitu kan, berarti kan dia bisa mengulang recount. Terus dari situ kelihatan strukturnya gitu kan, benarkah enggak, dari situ diamatin dia yang banyak salah apanya ya gitu. Tadi misalnya contoh match sama Manny lah contoh, misalnya dia bilang match people contoh. Kalau people kan emangnya benar match Mas gitu. Terus nanti dia ini harusnya begini gitu. Jadi aku biasanya tak pancing dikit gitu. Nggak selalu langsung dibenerin, kadang aku pancing. Kadang ada kata yang agak panjang yang menurut aku kayaknya ini kata baru nih untuk dia. Ayo coba gimana cara ininya nulisnya, how do you spell ini gitu. Terus dia coba, oh berarti bisa. Dulu waktu Yoda belajar baca tuh TK ya kalau nggak salah, kayak gitu tuh caranya. Maksudnya belajar baca dari membaca sendiri maksudku. Gitu. Itu pakai sistem apa Mbak? BAB, Bibu atau Phonics? Phonics kayaknya. Kan dia Phonics di sekolah.
Aku terus terang dia banyak belajar bacanya tuh di sekolah yang bahasa Inggris kan. Dan aku nggak mau mengacaukan di rumah. Maksudnya gini, bukannya aku nggak mau ngajarin baca, cuman kan anak itu butuh struktur dan butuh konsistensi. Iya. Aku cuman nggak mau metode aku beda, sementara dia lagi dalam tahap belajar. Jadi kan takutnya gamang gitu loh. Kalau di sekolah dibelajarin phonics, terus aku belajar BABA, BIB, nanti takutnya dia bingung gitu. Jadi aku bagian ini aja. Jadi waktu di sekolahnya dia yang TK itu, seminggu sekali kalau nggak salah dibawain pulang buku. Nanti disuruh baca gitu. Nah pada saat dia baca aku dampingin. Jadi aku paling benerin pronunciation-nya. Terus sambil mancing. Ini tadi ceritanya tentang apa? Apa yang kamu suka sih dari sini? Gitu. Ada nggak kata-kata di sini yang kamu nggak tahu? Gitu. Tapi aku nggak ngajarin dalam artian cara membaca suatu kata gitu. Bisa off gitu kan? Fan gitu contohnya. Karena aku nggak tahu. Maksudnya dalam artian gini, aku jangan sampai aku juga salah nyebutnya. Iya. Nanti kalau aku salah ngajarin phonics-nya, ntar dianya bingung. Kok di sekolah kayaknya diajarinnya ini, kenapa di rumah diajarinnya beda gitu. Jadi aku lebih baik bisa ya udah bukan cara perjus katanya, tapi bisa cara baca fan ya fan, aku sebutin hasil akhirnya aja gitu. Terus depannya diganti hurufnya ya biasanya. Apa sama nggak sistemnya dengan sistem di sekolah anakku? Jadi dari fan, ten, ren, ya. Gitu deh. Terus kadang-kadang misalnya huruf belakangnya diganti atau vowelnya yang diganti kan gitu. Kayak gitu sama sih. Aku perhatiin sama. Karena tapi dia suka bawa worksheet kan, dia suka bawa worksheet. Mana yang sebutnya misalnya gitu. Nanti suruh dilingkarin yang bunyinya seperti itu, ya kayak gitu. Kalau di TK anakku itu 3 tahun, mereka baru belajar bahasa Indonesia di K3, apa sih, TKB lah ya. Karena gitu, pengennya konsisten dulu di usia kecilnya. Jadi benar-benar bahasa Inggris full 2 tahun, terus begitu mau masuk ke SD, baru dikenalin bahasa Indonesia. Nah, begitu K3 itu sempat agak bingung tuh anakku, antara BABIBU dengan phonics. Cuman lebih kuat dasarnya di phonics sih. Aku juga gak ngerti tuh gimana caranya gurunya ngajar. Tapi yang jelas sih kalau nggak salah sih sama sih, baru TKB dia ada bahasa Indonesia. Ada pelajaran bahasa Indonesia. Gitu, itu sih. Tapi beneran begitu selesai TK, anakku alhamdulillah udah bisa lancar tanpa harus les. Apa namanya kan listung lah apa gitu. Karena aku sendiri untuk anak-anakku pada saat mereka TK aku nggak ada push apa-apa. Nggak harus bisa, maksudku gini, kan ada orang tua yang ingin anaknya benar-benar begitu masuk SD udah clear lah semuanya, udah bisa baca, menulis, berhitung gitu. Aku sih termasuk yang nggak seperti itu ya, aku mengikuti sekolahnya aja. Kalau sekolahnya yang pertama dan kedua tuh beda tuh. Kalau sekolah yang pertama tuh kan dia kurikulum nasional, yang sekolah yang kedua dia ya yang belajar bahasa Inggris lah di sekolahnya gitu kan, sebagian besar gitu. Nah IB. itu pakai IB, Cambridge. Apa ya? Mungkin kayak SD-nya sih Cambridge, tapi kan kalau TK kan nggak Cambridge amat gitu kan. Iya. Jadi apa namanya, memang 2 jenis TK yang berbeda lah gitu. Nah yang TK nasional ini kayaknya kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya cukup gitu, tapi nggak ngotot yang kelas sekolah adiknya lah gitu. Karena yang si adiknya itu si Yoda itu lulus TK gitu ya, dia udah bisa penjumlahan atau pengurangan yang ke bawah itu loh. Wow, serius. Tapi memang belum yang minjem ya. Iya. Jadi misalnya 28 kurang 6 gitu. Iya. Itu udah. Aku juga takjub terus terang, dia pulang bawah, lu udah bisa begini ya ternyata gitu kan. Jadi itu kelas 1 semester 2. Itu kelas 1 semester 2. Kakaknya aja bilang, aku kayaknya dulu waktu TK belum belajar yang kayak gini deh. Aku kayaknya belajar ini primary 1 gitu. Iya. Terus kakaknya jelas kan, kenapa adiknya TK udah bisa begini ya. Tapi kakaknya udah lebih tinggi. Tapi intinya adalah
aku tidak pernah meminta mereka untuk, ayo kamu harus bisa begini. Karena buat aku untuk TK kita ikutin sekolahnya aja gitu kan. Kalau sekolahnya agak laid back ya oke, tapi yang penting dia sesuai dengan standar tumbuh kembang lah gitu buat aku ya. Karena TK untuk aku lebih ke arah sosialisasi, dia belajar karakter, dia belajar berteman gitu. Ya maksudnya mengenal huruf dan sebagainya iya, yang penting jangan juga kosong-kosong amat gitu, jangan terus begitu masuk SD dia tidak bisa mengenali huruf gitu kan, agak-agak sedih juga sih sebagai orang tua gitu. Tapi yang penting ya bisa baca walaupun nggak terlalu lancar nggak apa-apa gitu kan, yang penting ini ya lah. Dan aku nggak lesin karena aku ingat dulu waktu hanya kelas 1, waktu dia TK itu ada salah satu orang tua murid yang kalau misalnya datang ke kelas dia suka bawa ini loh Bu, kan TK nasional ya, jadi panggilnya ini ya Bu, ini si anaknya dia ya si A, ini kok dia belum bisa ya 5+3. Aku bilang 5+3 perasaan anak gue dia belum bawa belajar buku dari ya, les gitu. ya. Wow, bawa buku dari les ya. Iya Mbak ya mungkin kayaknya gitu. Oke. Kalau aku ya kalau misalnya sekolahnya belum ngajarin itu ya udahlah nggak apa-apa gitu, nanti pasti di SD bisa dikejar. Iya, itu kita mencarikan SD yang sesuai gitu, karena kalau buat aku itu sih ya kan orang tua beda-beda ya, aku masih lebih ke arah ya TK kita mengikuti sekolahnya lah. Kalau kita pingin anaknya bekerja keras dari TK ya kita carikan TK yang akademik, tapi kalau kita pingin TK yang ya kita pilih yang tengah-tengah gitu. Jadi aku jenis orang tua yang kita pilih sekolah yang sesuai dengan filosofi dan value kita. Ya, kalau keluarga. Kalau kita pingin anaknya akademik ya cari sekolah yang akademik. Jangan terus kita nggak terlalu suka akademik terus cari yang sekolah akademik, itu pasti berantem mulu tuh, tekanan batin tuh pasti, apalagi kalau tekanan batin jangan sampai gitu. Jadi kita cari sekolah yang sesuai dengan value kita lah. Memang kadang-kadang tertipu sih, maksudnya bukan tertipu. Kita punya ekspektasi tertentu yang ternyata tidak terdeliver oleh sekolah gitu. Tapi kan sebisa mungkin kita cari yang sesuai gitu. Itu sih kalau buat aku. Jadi akhirnya sekolah itu juga membahagiakan buat anak, membahagiakan buat kita sebagai orang tua, karena dari awal udah kita saring kita maunya seperti ini. Dan itu kan memang nggak ada benar, nggak ada salah ya. Enggak, konsekuensi yang ada. Yang ada cuma pilihan, konsekuensi dari pilihan kok. Iya betul, kita pilih aja, nggak ada benar atau nggak ada salahnya. Kenapa sih kamu nggak pilih sekolah Islam misalnya? Ya aku memang lebih memilih yang ini gitu, yang buat aku priority adalah ABCD gitu. Yang buat mereka mungkin prioritinya itu ya, kita beda prioritas lah, beda value, beda prioritas, dan itu nggak perlu diributkan gitu, karena kan memang beda gitu dan punya ekspektasi tertentu terhadap anaknya gitu kan. Ya sama lah, kenapa kalau tadi pertanyaannya adalah mengenalkan bahasa Inggris kepada anak, ya karena aku punya ekspektasi anak aku bisa menjadi global citizen. Global citizen tidak hanya terfokus pada nanti bisa tinggal di luar negeri gitu, enggak juga itu, tapi kan luar negeri juga bisa datang ke kita, benar nggak sih? Karena banget kan, semakin lama semakin sempit ya, semakin border lah gitu. Jadi belum tentu kita yang pergi ke luar negeri, tapi si orang-orang luar negeri itulah yang datang ke kita, sehingga tetap aja kita harus berinteraksi dengan mereka. Dengan kalau sekarang yang paling umum sebagai bahasa internasional adalah bahasa Inggris gitu. Iya, nggak tahu berapa dekade ke depan sih, tapi masih bahasa Inggris lah. Bahasa Korea gitu kan? Iya. Tapi setidaknya yang sekarang di depan mata adalah itu, jadi at least dia punya kebiasaan itu gitu. Dan tidak hanya sebagai global citizen, tapi juga kan sekarang semua gitu, suka nggak suka tayangan banyak. Ini kita ngomong yang selain bahasa Indonesia gitu ya. Yang paling banyak adalah bahasa Inggris. Buku bahasa Inggris. Jadi ya lebih memudahkan dia untuk mendapatkan informasi, mencari informasi. Jadi lebih punya fleksibilitas gitu. Benar banget itu. Ya lebih gitu. Mulai dari nge-Google aja ya, kalau kita keywordnya salah,
kita nggak tahu bahasa Inggrisnya, itu bisa beda banget resultnya, ya nggak sih? Iya, betul. Itu betul ngaruh banget loh. Betul, betul. Karena Betul. ya masih bahasa internasional, dan benar juga luar negeri datang ke kita, karena buat orang Australia, Indonesia juga luar negeri kan. Iya. Yang ada kan kita sebagai global citizen nanti harus communicate, collaborate gitu kan. Gimana mau collaborate, communicate kalau kita nggak punya toolsnya. Jadi memang harus disiapin dari dini ya Mbak ya. Betul. Dan bersama bahasa datang kebudayaan. Jadi bahasa itu kan tidak terlepas dari kebudayaan. Ya termasuk ya bahasa kita sendiri ya, bahasa Indonesia. Kenapa ada mas, pak gitu kan? Kenapa ada kamu, ada anda? Kenapa bahasa Inggris hanya ada you? Dari situ kan bisa kebaca. Kira-kira budaya apa yang membedakan? Kenapa kita ada kamu? Kenapa kita ada anda? Sementara bahasa Inggris hanya ada you. Jadi dari bahasa kita juga bisa mengenal kebudayaan. Maksudnya benar-benar dari bahasanya tok ya, bukan terus kemudian kita kita tahu kebudayaan dia, tahu budayanya yang lain-lain enggak. Jadi benar-benar dari mengamati bahasa itu pun kita bisa melihat budayanya gitu loh, bisa melihat kebiasaannya gitu. Itu sih kita jadi bisa mengenal dunia, kita bisa mengenal yang lain gitu. Nah, kalau sama aja kan, kalau kayak bahasa Jawa pun kan ada yang bahasa sehari-hari, ada yang romo inggil, cara pakai gimana gitu kan. Nah dari situ kan kelihatan kenapa bahasa Jawa nggak cuma satu macam, tapi ada banyak dan bertingkat-tingkat. Jadi ternyata bahasa Korea juga. Tatanan kemasyarakatannya begitu ya, gitu kan. Iya. Gitu sih. Jadi ya biar lebih mengenal lah. Dan aku sih yakinnya ke depannya bahasa Inggris aja nggak cukup. Ya, jadi kalau ada orang tua yang sudah membekali anak dengan misalnya bahasa Arab gitu contohnya, ya bagus juga gitu, karena pasti nantinya akan ada kebutuhan ke situ, atau mungkin orang tuanya mengarahkan anaknya ke arah situ gitu, untuk entah belajarnya, untuk kehidupan kedepannya gitu. Jadi memang untuk bisa beberapa bahasa itu akan sangat menguntungkan sih ke depannya gitu. Dan yang jelas sih life skill ya. Itu life skill ya, benar banget. Life skill gitu. Bahasa Inggris tuh dan bahasa lainnya itu juga termasuk life skill. Gitu. Di dunia masih bisa survive, masih bisa diterima. Ya gimana ya, kalau misalnya dengan bahasa itu kan ya kita memperluas kesempatan, terus pergaulan, terus yang kayak tadi Mbak bilang, kita jadi bisa belajar struktur sosial juga kan. Kenapa di bahasa Inggris cuman you, di kita kamu, anda. Di bahasa Korea ada juga tingkatannya kayak di bahasa Jawa sebenarnya. Jadi kita ngelihat gimana mereka melihat tata krama, kesopanan, dan suatu waktu nggak tahu gimana hidup anak-anak kita bisa bersinggungan dengan kebudayaan lain, mereka ada persiapan ya buat itu. Iya. Dengan belajar bahasa asing lain juga ya. Betul, gitu. Itu sih bukan sekedar keren atau enggaknya gitu. Maksudnya memang anak-anak aku masukin ke sekolah SPK yang berarti medium of instruction atau bahasa pengantarnya sebagian besar adalah bahasa Inggris, kecuali misalnya agama, PN gitu ya, agama, Indonesia, BI, bahasa Indonesia. Yang lainnya semuanya bahasa Inggris, gitu. Yang lainnya semua bahasa Inggris. Nah itu dia, ya karena itu sih gitu. Karena aku melihatnya pertimbangannya seperti itu. Terus kalau dibilang, aduh nanti lupa dong bahasa Indonesia. Oh enggak kok, di rumah kita ngomongnya bahasa Indonesia. Aku ngomong Indonesia. Sebagian besar bahasa Indonesia. Mereka misalnya karena terbiasa di sekolah gitu ya, menjawabnya dengan bahasa Inggris, aku tetap jawabnya pakai bahasa Indonesia. Bukan berarti mereka belajar konteks. Bukan belajar konteks bahasanya. Nggak bisa gitu. Mereka bisa gitu. Mereka memang bisa kok. Nggak aku terus. Karena aku juga nggak mau. Aku terus juga nggak mau anak aku. Aku orang Indonesia, mereka orang Indonesia, dimanapun nanti kedepannya kita nggak tahu mereka berada, mereka harus tahu rootnya tuh di mana, akarnya di mana. Iya, benar banget. Jadi bukan berarti terus kemudian aku bangga misalnya ya anakku sekolahnya di sekolah yang berbahasa Inggris sampai mereka bahasa Indonesia aja nggak ngerti gitu.
aku bukan jenis yang seperti itu gitu. Aku tetap senang kalau ya semua itu seimbang lah gitu, karena aku anggap bahasa Inggris itu sebagai pengetahuan gitu, bukan terus kemudian jadi menaikkan status sosial aku gitu misalnya. Gitu. Enggak juga sih, ada juga tapi itu lebih ke arah skill dan kompetensi. Gitu. Dari Badan Pengembangan Bahasa tuh ada slogan ini loh Mbak, cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Pas banget tuh. Nah, itu pas keseimbangan banget emang. Betul, karena bahasa daerah itu penting, apalagi kalau kita sebagai ibu-ibu dan kita ke pasar. Buat nawar, Bu. Itu senjata buat nawar. Tapi serius loh, bahasa itu kalau dibilang bahasa itu languages open doors, itu beneran. Mau bahasa Indonesia, bahasa daerah itu kalau kita bisa, benar. Bisa dapat tempat parkir, bisa memantik emosi soalnya, memantik kedekatan. Betul. Ada kesamaan. Apalagi kalau kita kebetulan lagi nggak di situ. Maksudnya gini, aku mengutip cerita seorang teman gitu ya. Yang dia di luar negeri, sempat tinggal di luar negeri, terus dia bilang, kalau aku pakai kata kunci assalamualaikum, itu biasanya kalau di restoran aku suka dapat porsinya lebih banyak, dia bilang gitu. Masa? Karena si pemilik restoran adalah seseorang yang bukan berasal dari negara itu kan, terus dia ngerasa, ini sesama misalnya orang dari Indonesia gitu kan, mereka pasti kan ingat kampung, ingat apa, ya itulah memancing emosi kayak gitu. Iya. Jadi dia bilang aku suka dapat freebies katanya. Hebat emangnya peranan bahasa ya. Jadi bukan cuma di sini kita ke pasar ya, ternyata di luar negeri juga ini pakai pakem yang sama. Iya, aku beli kimchi juga suka dilebihin kok. Soalnya ngomongnya pakai bahasa Korea, padahal cuma ngomong mau beli 1 kilo. Ya kan terbukti dari contoh sederhana di kehidupan sehari-hari. Iya. Wah, udah gak kerasa Mbak. Udah 80 menit. Ngobrolnya asik banget. Makasih banyak loh Mbak Ria. Ada pesan-kesan terakhir buat orang tua yang ingin mengenalkan bahasa Inggris ke anak-anaknya. Ya itu sih yang aku bilang tadi, kalau ingin mengenalkan, kitanya mesti konsisten dan harus ingat bahwa kita role model, kita kasih contoh yang pas, karena sadar atau tidak sadar anak akan menyerap salah satunya dari kita. Kalau suka dengar kan, Rijo mungkin suka dengar ya, keluarga adalah, atau orang tua atau ibu kan, itu biasanya kadang-kadang itunya suka diganti-ganti, tapi intinya adalah ibu atau orang tua atau keluarga adalah madrasah pertama anak. Sekolah pertama anak. Anak pertama kali berinteraksi dengan siapa? Dengan orang tua. Ini kita ngomong yang standar ya, bukan dengan babysitter atau dengan yang lain, tapi kan dengan orang tua, baik ayah ataupun ibu, atau mungkin keduanya. Nah, belajarnya kan dari orang tua. Nah, kita kalau memang ingin mengenalkan misalnya ya bahasa Inggris ke anak, jadikan diri kita sebagai contoh. Kalau kita kasih kalimat, pastikan kalimat kita benar. Gak harus panjang, pendek pun gak apa-apa, tapi bermakna dan benar. Itu nanti akan dia ingat gitu loh. Kalau gimana, aku kayaknya bahasa Inggrisku juga kurang bagus tuh gitu kan. Ya terus harus gimana? Ya gak apa-apa gitu, maksudku gak apa-apa tuh dalam artian ya kita sebisa kita pilih aja yang kita pasti benar dan apa. Dan kan zaman sekarang akses banyak ya, kita juga bisa mengupgrade diri gitulah ya. Iya. Kita yang bisa belajar juga. Dan juga pasti belajar dong. Yang as simple as this is a balloon misalnya. Kalau kita nggak tahu cara baca balloon kan tinggal di googling. Iya. Kita jadi orang tua dengar bunyinya. Jangan malas menggoogling lah gitu. Udah googling malas pulang, udah keterlaluan deh. Untuk memastikan ya itu tadi, karena kan bahasa Inggris itu salah satu kesulitannya adalah pronunciation ya, beda dengan bahasa Indonesia gitu loh. Jadi kalau memang kita punya niatan seperti itu, ya kita cek dulu aja gitu. Kalau kita, karena kadang-kadang gini loh, ini salah satu yang aku ingat dari orang tua aku, dari ibu aku, waktu aku masih kelas 5 SD. Karena aku dulu nggak bisa bilang monkey. Itu aku dulu bilangnya
bukan si monkey, lebih tepatnya dulu zaman aku SD itu yang booming namanya LA Gear. Iya, tahu lah. Nah, Dengan sekarang udah nggak lampunya ada itu kan? kan. Iya, Iya iya. betul. Tulisannya kan LA terus Gear gitu ya. Gear. Betul. Dulu zaman aku kelas 5 SD itu ya, itu bisa dibilang semua orang pada bilangnya LA Gear. Ya, betul sekali di Bandung juga gitu. Ya kan, ingat kan? Dan aku sebagai anak tidak pernah belajar bahasa Inggris, ya ikut-ikut aja. Sepupu aku bilang LA Gear, teman aku bilang LA Gear, semua bilangnya begitu. Ya, well, buat aku yang benar berarti itu ya gitu kan. Tapi ibu aku bilang, mau sejuta umat yang ngomong, kalau salah ya salah. Cara ngecek gampang kok. Itu kata ibu aku ya. Tinggal cek kamus, kenapa sih kau nggak cek? Kan kamu tahu tulisannya, tinggal dilihat dong bacanya. Apalagi sekarang, dulu kan kamus mesti ditinggal di rumah ya, nggak mungkin dibawa-bawa. Sekarang kan Mbak Google deket banget, tinggal main jari tik-tik-tik kelihatan. Jadi maksudnya akses sekarang lebih mudah untuk kita bener atau enggaknya. Nah itu adalah salah satu yang aku ingat dari ibu aku. Jadi bahkan sampai sekarang yakin akan suatu pronunciation atau penulisan, aku pasti cek dulu. Karena ilmu itu adalah amalan yang kita bawa bahkan sampai kita udah nggak ada. Jangan sampai kita memberikan ilmu yang salah, bahkan satu huruf pun, kan gitu ya kurang lebih. Iya. Jadi buat aku itu salah satu pesan ibu aku yang aku ingat sampai sekarang. Jadi kita jangan merasa malas lah untuk ngecek gitu, karena akses itu amat sangat mudah didapat. Dan mau 1000 orang yang ngomong, mau 1 juta orang yang ngomong, kalau salah ya salah. Kalau bacanya gear ya gear bukan jer. Di kamus gak akan terus kemudian berubah jadi jer karena semua orang bilang jer. Aduh, ibu aku tuh benar-benar deh kalau lagi kayak gitu, ampun. Ya bu. Tapi itu akhirnya mengajarkan aku untuk tertib gitu loh. Oh iya benar ya. Kan kayak zaman sekarang kebenaran informasi itu kan orang maksudnya jadi simpang siur karena orang nggak mau ngecek. Padahal sebenarnya ngecek itu gampang. Tahu nggak yang sekarang sering salah? Worth it. Iya. Worth it. Aduh, orang nulisnya WORTHED. Aduh, itu gemes banget gue. Grammar Nazinya langsung gelogak. Iya, ya kan? Padahal sebenarnya ngeceknya gampang banget. Zaman sekarang tuh gampang. Itu sih konsistensi dan kita harus mau ngecek gitu loh. Aku juga sebagai orang tua banyak salahnya, tapi kesalahanku di dunia ini kan sudah banyak ya, jangan sampai ditambah untuk hal kecil gitu loh. Itu sih aku belajar tertib dari ibu aku sih. Aku ingat banget tuh kata-kata itu. Aduh, dari kelas 5 bayangin anak kelas 5 SD. Aduh. Ya, yang salah bukan 1 juta umat, lebih dari 1 juta kali Jakarta Bandung. Iya, makanya. LA Gear. Aduh, itu nista banget. Aku tuh ingat, aku bilang, Bu, ada sepatu Bu, begini. Sebenarnya ibu aku cuma, hah, sepatu apaan tuh, kata dia. Iya, sepatu itu LA Gear. Terus, tulisannya apaan? Mungkin dia merasa nih kayaknya ada yang aneh deh. Itu dibahas abis-abisan sama guru bahasa Inggrisku pas SMP. Oh ya? Lu jangan berani ngomong kalau salah, katanya gitu. Jangan berani, jangan satu patah kata pun jangan keluar dari mulut lu kalau lu nggak tahu yang benar. Aduh, Miss Repeat namanya. Kita panggilnya Miss Repeat karena dia selalu nyuruh kita ngulang-ulang tense. Sampai lupa loh nama aslinya. Tapi ternyata itu benar kan? Maksudnya pada saat kita dewasa ini itu applicable untuk berbagai aspek semua gitu. Hal. Contoh kita informasi, jangan langsung percaya mentang-mentang yang ngomong misalnya guru kita ataupun orang yang kita hormati gitu. Karena siapa tahu beliau nggak sempat ngecek, ya kan? Kayak gitu-gitu. Nah itu sih dan itu 1, 2 dan yang berikutnya adalah akses itu banyak, kita bukakan saja akses kepada anak gitu. Maksudnya dibukakan akses itu bukan berarti ini boleh itu boleh ya gitu. Cuman maksudnya dibukakan akses tuh dalam artian kalau misalnya kita kebetulan ada kelonggaran waktu ataupun misalnya ada kelonggaran rezeki,
dia mau les gitu, asal kita udah cek tempat lesnya dan apa dan kira-kira sesuai dengan value kita dan apa, ya kenapa enggak gitu. Nanti akan apa ya, akan mengkerucut sendiri kok mana yang menurut mereka pas, mana yang menurut mereka nggak pas gitu, akan kelihatan. Tapi misalnya jangan terus kita batasi gitu loh. Kita kasih akses terhadap informasi, tapi tentunya diawasin ya, karena anak aku juga dia aku nggak kasih misalnya tuh gitu, kecuali kalau kita dampingi. Dia handphone pun karena PJJ aja nih, karena online, kalau nggak dia nggak punya handphone. Dan itu ada family link-nya gitu, jadi kita berikan kemudahan terhadap sesuatu yang bisa mendukung dia gitu. Karena yang aku bilang tadi, aku didukung oleh orang tua aku, disupport ya, kamusnya ada, terus mereka juga menyediakan waktu gitu, kalau aku nanya mereka bersedia menjawab gitu kan. Jadi itu sih kalau memang mau mengajarkan, karena ya bahasa itu kan dia melekat pada banyak hal gitu. Dan yang penting itu tadi konsistensi. Kalau anget-anget tai ayam sih ya susah juga ya gitu, karena pada saat anaknya semangat, kitanya kendor, dia pasti juga kendor. Dan pada saat dianya kendor ya kita harus tetap semangat supaya dia konsisten. Latihan tidak hanya satu dimensi, tapi juga itu tadi ya, baca, tulis, ngomong itu. Kalau kita merasa kayaknya aku nggak punya kompetensi di situ, makanya itulah kadang-kadang ada orang yang yuk kita lesin gitu. Iya. Orang tuanya juga jangan malu upgrade diri. Tugas kita sebagai orang tua ya memilih tempat les yang sesuai lah kira-kira gitu. Gitu sih kalau menurut aku ya. Orang tua jangan males untuk menunjukkan yang benar. Anak juga dikasih akses sesuai resources kita ya, sesuai resources setiap keluarga. Betul, kalau buat aku sih gitu. Karena kan ya tiap keluarga kan beda-beda ya. Dan itu resources itu harus berupa les ya. Kadang-kadang kan ada suka apa ya, kayak peer group gitu, itu kan juga bisa. Benar, nggak harus les sih. Wah, bermanfaat banget Mbak tipsnya. Asik banget ngobrolnya, banyak banget yang bisa dipelajari dari Mbak Ria dan perjalanannya. Semoga bermanfaat ya. Dan aku mah receh atuh. Receh-receh tapi bernilai. Recehnya dari emas soalnya. Koinnya dari emas. Gak terasa kita udah lewatin hari nih. Thank you banget. Ini aku sudah diajak podcastan. Jadi belajar ini, jadi tahu podcast. Kalau enggak gue kagak tahu podcast. Sama kayak siaran lah ya. Aduh, keren. Kayaknya apps-nya itu buat menjembatani orang-orang yang pengen siaran tapi gak kesampaian kayak diriku. Dirimu mah keren. Baria juga. Aduh, saya mah kecemplung aja pun gitu. Tapi langsung bisa. Aduh, kalau nggak diamuk masa. Bayangkan kalau mic sudah nyala dan aku nggak bisa ngomong apa-apa, bisa digetok gitu. Harus pede aja tampil ya Mbak ya. Aduh, ya semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu orang tua yang merasa, aduh nih aku baiknya gimana ya gitu. Dan itu bukan cuma bahasa Inggris ya, maksudnya itu bisa untuk bahasa lainnya juga gitu, karena kurang lebih ya pasti serupa lah kendala dan keseruan belajarnya gitu. Oke. Kalau belajar bahasa, coba saya diajak-ajak ya. Cuma bahasa Korea sekarang, udah nggak mampu lagi bahasa yang lain. Cukup 4 aja sekarang. Keren. Yang lain menuju kepunahan. Soalnya hard disknya udah penuh. Vocab itu sih yang paling challenging. Iya sih, benar. Akhirnya jadi mau ngomong apa, keluarnya apa, kan lebih bingung yang denger. Aku tutup ya Mbak Ria ya. Siap, thank you banget ya sudah ngajak podcastan, dan mudah-mudahan nanti kita terus bisa silaturahmi dan saya juga bisa konsisten menulis. Nanti undang aku di podcast dirimu. Siap, semoga. Oke, Random People, makasih udah
ikutan ngobrol santai malam ini dengan menjelang pagi dengan Mbak Ria. Kita ngobrolin banyak dari pengalaman beliau sebagai guru bahasa Inggris, bagaimana mengenalkan bahasa Inggris ke anak, apa yang kita sebagai orang tua ataupun bukan orang tua perlu pelajari, perlu tekuni kalau kita ingin lebih bisa dalam bahasa ini. Konsistensi, dan kalau Anda orang tua, Anda perlu tidak malu, tidak malas untuk mengecek kebenaran dari pengetahuan Anda, dan juga untuk anak Anda kalau bisa dengan resources yang ada menyediakan semua sarana untuk dia belajar. Kurang lebih begitu ya Mbak Ria ya? Iya. Iya. Untuk komentar dan saran bisa drop di email randomness.insight.myhead@gmail.com. Terima kasih untuk atensinya. Kita bergabung lagi minggu depan di segmen House Life in Your City. Kita akan bergabung dengan Kota Surabaya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Maria. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Iya. Makasih ya. Obrolan serunya. Thank you, Maria. Bye. Iya, bye.